Halo kawan setapak, balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini gue akan bacain sebuah tragedi yang sangat memilukan, yaitu tragedi Gerbong Maut Bondowoso pada November 1947. Mari kita simak aja. Gerbong Maut Bondowoso adalah sebuah tragedi memilukan dari sederetan tragedi lainnya di masa lampau. Jiwa-jiwa berjatuhan di atas kebiadaban para penjajah. Peristiwa Gerbong Maut terjadi beberapa bulan setelah agresi militer 1 yang berlangsung pada 21 Juni 1947. Kala itu, pertempuran yang terjadi bisa dibilang tidak imbang. Belanda datang dengan kekuatan penuh, sementara para warga Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaannya hanya bisa melawan seadanya. Kala itu, di beberapa pertempuran, pasukan Republik kalah. Sebagian dari para pejuang ditahan oleh Belanda. Mereka ditempatkan di beberapa pusat keamanan Belanda, semisal FDMB, di Jalan Jember, Bondowoso, yang terkenal sebagai tempat penyiksaan. Selain FDMB, area Tapal Kuda yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur juga menjadi wilayah operasi marinir Belanda saat itu. Para pejuang yang tertangkap diperlakukan sangat kejam dan tidak manusiawi. Foto-fotonya bahkan tersebar di internet hingga sekarang. Kemudian beberapa tahanan dari FDMB dan lokasi lainnya dikirim ke penjara Bondowoso. Di sana mereka ditempatkan di sel bersama-sama yang lainnya. Hari itu 23 November 1947, tahanan diberi makanan oleh para penjaga penjara sebagaimana biasanya. Kemudian mereka disuruh kembali ke sel. Mirisnya, inilah momen terakhir mereka makan sebelum kejadian naas ini terjadi. Setelah makan, mereka mendapat kabar akan dipindahkan lagi, namun tidak jelas kemana dan kapan waktu pemindahannya. Keesokan harinya, pukul 5:15 hari Minggu, para tahanan dikeluarkan dari sel masing-masing. Komandan FDMB, Letnan 2 Marinir J. Van Den, memerintahkan mereka keluar dan berbaris 4-4 di halaman penjara Bondowoso dan mengabarkan mereka akan dipindahkan ke Surabaya. Komandan FDMB memerintahkan mereka keluar dan berbaris 4-4 di halaman penjara Bondowoso. Berdasarkan surat yang ditulis Letnan 2 Van den Dorpe, para tahanan ini akan dikirim ke Surabaya. Hal ini dilakukan demi kepentingan pemeriksaan dan untuk mencegah mengulangi perbuatan ataupun untuk mencegah usaha melarikan diri. Pukul 5:30, para tawanan yang berjumlah 100 orang itu digiring ke stasiun Bondowoso. Di stasiun tersebut sudah ada 3 buah gerbong barang yang diperuntukkan khusus untuk mereka. Para tawanan langsung diperintahkan memasuki gerbong-gerbong tersebut tanpa diberi kesempatan sama sekali untuk minum, makan, ataupun sekedar buang air kecil. Gerbong-gerbong itu berukuran kecil dan tertutup rapat dengan seng. Nyaris tidak ada ventilasi sama sekali. Karena memang sejatinya diperuntukkan untuk pengiriman barang, bukan manusia. Dengan jumlah tahanan 100 orang, tiap gerbong rata-rata diisi sekitar 30 orangan. Gerbong paling depan bernomor registrasi GR5769. Gerbong kedua bernomor GR4416 dan gerbong ketiga bernomor registrasi GR10152. Pada pukul jam 7:30 dengan membawa 100 orang pejuang itu, kereta pun berangkat. Pada saat itu, hari masih pagi, udara masih segar, dan para pejuang pun masih bisa bernafas dengan lancar, karena jendela gerbong belum lama ditutup, dan masih menyisakan udara segar di dalam gerbong tersebut. Walaupun mereka harus berdesak-desakan di dalam gerbong, gelap minim cahaya dan tanpa ventilasi itu, menjelang siang, ketika matahari sudah mendekati titik tertingginya,
dan malapetaka itu pun dimulai. Di gerbong ketiga, dengan jumlah tawanan terbanyak, beberapa tawanan mulai tak merasakan udara segar lagi untuk bernapas. Karbon dioksida dari napas buangan tawanan lain harus mereka hirup. Situasi sangat menyiksa. Napas terasa sesak. Menarik napas pun terasa sia-sia, karena seakan tidak ada oksigen lagi yang bisa dihirup. Mata para tahanan mulai berkunang-kunang. Keringat bercucuran dan membasahi satu sama lainnya di tempat sekecil itu. Korban mulai berjatuhan ketika kereta baru memasuki stasiun Kalisat pada pukul 11 siang. 3,5 jam sejak kereta mulai berjalan, 6 pahlawan telah gugur. Melihat teman-teman seperjuangannya tumbang, para tahanan yang masih bertahan mencoba menggedor-gedor dinding. Gerbong pertama yang berada di dekat dengan gerbong para pengawal dari Belanda pun untuk meminta tolong. Namun mereka, Belanda hanya berkata, "Air dan angin tidak ada, hanya ada peluru." Saat singgah di stasiun Jember, jumlah korban tewas bertambah menjadi 12 orang. Selama pemberhentian, gerbong-gerbong tahanan dijemur di bawah terik matahari sekitar 3 jam. Panas, pengap, susah bernapas, dan haus menerjang para tahanan. Air kencing saja yang paling mungkin untuk diteguk untuk setidaknya menghilangkan dahaga di kerongkongan mereka. Entah apakah ini mereka lakukan atau tidak di dalam sana. Ditambah lagi kini di bawah kaki para tahanan ada jasad-jasad teman seperjuangan yang telah mendahului. Perjalanan pun dilanjutkan. Hujan lebat di stasiun Kelakah membuat sedikit penawar bagi panasnya gerbong maut itu. Ada satu celah kecil berukuran paku di sana, yang digunakan secara bergantian untuk mendapatkan udara segar. Tubuh mereka menjadi sedikit lebih segar karenanya, namun tetap saja pengap, lapar, dan haus masih tak tertahankan. Beberapa di antara mereka sudah diam karena kehilangan kesadaran, atau diam untuk berdoa, berharap penderitaan ini segera berakhir secepatnya. Sesampainya di stasiun Probolinggo, suasana semakin mengerikan. Para tawanan di dalam gerbong kembali menggedor-gedor gerbong. Kali ini lebih keras dari gedoran sebelumnya. Mereka menjerit-jerit, suara mereka sudah parau, seperti tercekik, namun masih berusaha teriak. Itu adalah tenaga terakhir yang mereka punya. Lengking kematian terdengar dari teriakan mereka. Suara yang lemah itu satu persatu pun menghilang. Beberapa yang masih bertahan masih terus mencoba menggedor, meminta tolong dan memohon untuk dikeluarkan. Karena kini jumlah korban yang tewas saat itu diperkirakan sudah mencapai 30 orang. Para serdadu Belanda tidak peduli. Salah satu serdadu yang mengawal ketika itu pun berujar, "Biar saja mati semua, saya lebih senang seperti itu daripada ada yang masih hidup." Tidak ada harapan, mereka hanya bisa bertahan bersama, menunggu kepastian akan hidup mereka. Sepanjang jalan menuju Surabaya, suara para tahanan yang berteriak dan menggedor-gedor dinding gerbong masih terdengar. Bahkan ada yang mencakar-cakar sisi gerbong, menunjukkan bagaimana frustasinya kondisi saat itu. Peluh satu sama lain telah bercampur, oksigen rendah, dan tubuh mereka terus mengeluarkan keringat yang membuat semakin kehausan dan lemas kehilangan kesadaran. Setelah sekitar 15 jam tersiksa di dalam gerbong maut itu, para tawanan pun tiba di stasiun terakhir, yaitu stasiun Wonokromo. Pada pintu gerbong dibuka, ditemukan total korban yang tewas sudah menjadi 46 orang. Sementara mereka yang masih hidup, 12 orang diantaranya sakit parah, 30 orang lemas tak berdaya dan hampir hilang kesadaran, sementara hanya 12 orang yang dianggap benar-benar sehat. Gerbong ketiga menjadi peti mati bagi seluruh pejuang yang ada di dalamnya. Ketika sampai di stasiun akhir, saat Belanda memerintahkan seluruh tahanan keluar, gerbong ini sama sekali tidak ada yang bergerak. Dan ketika dicek, seluruh tahanan di dalamnya telah tewas. Saksi bisu sejarah sekaligus lokasi terjadinya tragedi ini bisa kalian temui di Malang.
gerbong kode GR 10152 atau gerbong ketiga masih tersimpan rapih di Museum Brawijaya, Kota Malang yang dikelola langsung oleh TNI AD. Dalam hal ini Kodam 5 Brawijaya. Kemana 2 gerbong sisanya? Tidak ada yang mengetahuinya. Diduga Belanda mencoba menghilangkan barang bukti atas kelakuan bejatnya itu. Sedangkan 2 gerbong yang dijuluki gerbong maut di Surabaya dan Bondowoso hanyalah replika dan bukan gerbong yang sebenarnya. Mungkin ada yang melihat jendela besar di bagian gerbong ini dan bingung kenapa nggak dibuka. Jawabannya adalah karena ini gerbong barang. Akses membuka dan menutup hanya ada di luar saja. Jendela ini pun dikunci atau disegel dari luar oleh Belanda kala itu. Kalau kalian pernah berkunjung ke museum dan gerbong tersebut, bisa membayangkan bagaimana penderitaan oleh para tahanan alami. Rasa pengap, sakit, panas, putus asa, dan membayangkan satu gerbong itu diisi oleh 30 orang selama 15 jam, seolah kita bisa melihat adegan di masa lalu. Demi menghormati para pejuang yang gugur, kemudian dibangun monumen gerbong maut, lengkap dengan sekumpulan orang yang sedang bersiap berperang, plus sebuah gerbong di belakangnya. Mungkin cukup sekian cerita tentang tragedi Gerbong Maut Bondowoso November 1947. Jangan lupa untuk share konten ini ke kawan setapak yang lainnya, subscribe, like, dan komen, karena setiap perjalanan pasti punya cerita.